Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pada pagi menuju siang hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan seminar fisika untuk mata kuliah kajian dan aplikasi fisika. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah kajian dan aplikasi fisika, Bapak Dr. Ketang Wiono MPD, beserta teman-teman seperjuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2018 kelas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya izin menyampaikan hasil artikel saya yang berjudul Eksperimen Fisika menggunakan Physics Education Technology Simulation atau yang disingkat dengan PET pada konsep hukum kedua Newton. Pendahuluan dari artikel ini, konsep hukum Newton itu merupakan bagian dari fisika. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Dapat berupa fakta, konsep, prinsip, serta hukum. Fenomena alam yang terjadi di kehidupan kita itu terjadi pada konsep hukum Newton. Contohnya itu pada mobil yang direm mendadak, penggunaan lift, gesekan kaki dan lantai, dan sebagainya. Pada hukum Newton ini membahas mengenai benda yang bergerak itu disebabkan oleh gaya. Pada penelitian sebelumnya, banyak sudah melakukan penelitian mengenai hukum Newton. Salah satu dilakukan oleh Haugland 2019 yang memecahkan masalah fisika dalam percobaan sederhana dengan menggunakan balok atau kereta di seberang meja dengan karet gelang atau pegas dengan panjang yang konstan. Selain itu, Coletta dan kawan-kawan juga mendapatkan hasil dari proses percobaannya melakukan eksperimen fisika dengan menggunakan kereta gesekan atau yang disebut dengan katrol yang ditarik dengan tali yang dibantu oleh pegas. Nah, tetapi seiring bertambah pesatnya kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi pendidikan khususnya di Indonesia, pada materi fisika itu diperlukan sebuah laboratorium maya atau laboratorium virtual untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep fisika. Salah satu laboratorium yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini yaitu PET Simulation. Selain mudah digunakan dan penggunaannya itu bisa di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan bantuan internet. Salah satu penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian menggunakan PET Simulation yaitu Tony dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana dia membuktikan hukum kedua Newton untuk materi gaya gravitasi. Sedangkan untuk penelitian atau eksperimen yang saya lakukan itu untuk membuktikan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Sehingga dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara gaya yang diberikan pada benda terhadap percepatan gerak benda dengan menggunakan PET Simulation. Yang kedua, itu bagaimana hubungan antara massa benda terhadap percepatan gerak benda dengan menggunakan PET Simulation. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan gaya yang diberikan pada benda terhadap percepatan gerak benda dengan menggunakan PET Simulation dalam menentukan hukum kedua Newton, dan untuk mengetahui hubungan massa benda terhadap percepatan gerak benda dengan massa tetap menggunakan PET Simulation dalam menentukan hukum kedua Newton. Untuk metode penelitian yang digunakan itu berupa eksperimen. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu laptop atau PC,
koneksi internet, dan simulasi virtual pad yang didukung oleh kajian literasi pada konsep hukum kedua Newton. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam eksperimen ini, di sini saya menggunakan fitur pada pad simulation untuk fitur yang tanpa gesekan. Jadi, melakukan eksperimen mengenai hukum kedua Newton yang menggunakan fitur tanpa gesekan, selanjutnya mengenai hasil tersebut akan dicatat data hasil berupa massa dan percepatan serta gaya yang dilakukan di laboratorium tersebut dan dianalisis sesuai dengan hasil tersebut. Ini merupakan gambar pad Colorado yang digunakan dalam eksperimen ini. Ini terdapat 4 fitur, yaitu penjumlahan gaya, gerak, gesekan, dan percepatan. Nah, di sini digunakan yang bagian percepatan. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari artikel ini didapat untuk gaya yang dikenakan itu saya buat tidak tetap. Jadi dari 50, 100 ada 10 data, 50, 100 hingga 500 Newton. Untuk massanya dibuat tetap, yaitu 50 kg, dan percepatan yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, dengan berpacuan atau berpedoman pada persamaan hukum kedua Newton, yaitu percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa, maka diperoleh nilai percepatan simulasi pad seperti pada tabel berikut. Jadi, gaya yang dihasilkan dengan massa tetap serta untuk percepatannya itu merupakan variabel terikat. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai hubungan antara massa dan massa terhadap percepatan benda, itu di mana gaya dibuat tetap yaitu 100 Newton dengan jumlah data yaitu 10. Massa benda itu divariasikan dari 40, 50, 80 hingga 250 kg. Dihasilkanlah percepatan sebagai berikut. Sama untuk persamaannya berpedoman pada hukum kedua Newton, sehingga untuk dihasilkan grafik yang dihasilkan itu dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada grafik 3.1 didapatkan percepatan terhadap perubahan gaya tarik benda dengan massa benda itu tetap dan digambarkan linear dengan regresi yaitu 1. Kemudian untuk grafik data hasil pengamatan hubungan antara massa benda terhadap percepatan benda itu sama, yaitu linear dengan regresi 0,99. Nah, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa gaya yang dikenakan oleh benda jika semakin besar, maka percepatannya itu akan semakin kecil. Tetapi jika semakin kecil gaya, maka percepatan itu akan lebih kecil. Ini untuk kondisi massa tetap. Kemudian massa itu berbanding terbalik dengan gaya yang dikenakan oleh benda. Semakin besar massa suatu benda, maka percepatan benda akan semakin kecil. Untuk kondisi gaya yang dikenakan itu tetap. Sekian presentasi seminar fisika saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ketang Wiono MPD beserta teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.